Ini soal lainnya terkait dengan terbatasnya fasilitas karantina milik pemerintah. Ya, dampaknya apa? Sejumlah pasien COVID yang udah positif ya, tapi dia tidak menunjukkan gejala atau menunjukkan gejala-gejala ringan, itu banyak banget yang diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini padahal di DKI Jakarta aja guys ya, kita nggak bicara daerah-daerah nih. Di DKI Jakarta aja itu sebagian besar rumah tidak memadai untuk isolasi mandiri. Ya lo gimana mau isolasi ya rumahnya, mohon maaf sempit begitu ya. Nah dampaknya akhirnya apa? Potensi penularan dari si pasien tadi kepada anggota keluarganya itu tinggi banget. Ini orang pasien di Wisma Atlet nih. Ini. Mana ada sakit-sakitnya orang ini? Happy aja. Happy semua. Imunnya naik. Di Wisma Atlet menyeramkan gak ada. Guys, thanks God it's Friday. Kita kembali di highlight edisi Jumat 29 Januari 2021. Besok kita udah masuk ke weekend ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang COVID. Bulan Maret lalu ya, tahun 2020 ketika terkonfirmasi 2 kasus positif. Yang pertama, gue yakin no one of us yang ngebayangin bahwa dalam waktu less than 1 year total kasus positif kita bisa menembus angka 1 juta. Gila ya. Tepatnya 1.012.360 kasus tanggal 26 Januari beberapa hari yang lalu. Nah dengan angka ini, tanda kutip ya, prestasi Indonesia dalam per-covidan dunia ini di peringkat 19 dan juga peringkat 4 Asia. Nah menurut gue ini aduh parah ya. Karena seingat gue sebelumnya pernah di peringkat 24 apa 25 gitu ya. Sekarang naik ke 19. Nah tanggal 28 Januari kemarin ya, kasus positif kita sudah 1.037.993 dan yang meninggal itu 39.331 orang. Tinggi banget ya. Nah dalam kurun waktu seminggu 21 sampai 28 Januari jumlah penambahan kasus positif bisa lo lihat ya itu selalu ya atau hampir selalu di atas 10.000. Kalau gue nggak salah cuma 1 hari apa ya yang di bawah itu sedikit ya 9.000 sekian. Nah sementara itu guys jumlah tambahan kasus positif harian ini hampir selalu lebih tinggi daripada jumlah penambahan pasien yang sembuh. Nah, dengan kematian yang relatif stabil, jumlah kematian yang relatif stabil, dampaknya apa? Dampaknya jumlah kasus aktif ya, itu cenderung naik nih dari hari ke hari. Menurut epidemiolog dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono, yang diwawancarai oleh sejawat gua nih, jurnalis senior FNN di kanal Hersu Beno Point, jumlah kasus itu ya di masyarakat yang real itu sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Ya, bahkan dia katakan itu bisa kasus realnya bisa 10 kali lipat. Berarti kalau sekarang 1 jutaan berarti sekitar 10 juta ya. Gila banget ya. Nah ini yang menurut saya jadi perkiraannya kalau mau lebih konservatif yang sesungguhnya terjadi di masyarakat itu bisa saja 10 kali daripada yang dilaporkan. Jadi kalau sekarang sudah 1 juta, yang di populasi bisa 10 juta. Nah ini kan kita masih melakukan survei pada penduduk supaya angkanya lebih akurat. Karena di Tangerang 18%. Dari angka GAP sekitar 10%, 10 kalinya. Jadi protokol COVID itu lebih dari 10 kalinya. Itu mengindikasikan ya di antara itulah. Tapi kalau kita mengestimasi konservatif, karena itu data dari Jabodetabek, secara nasional mungkin 10%. Gitu. Jadi atau 10 kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan 1 juta tadi. Nah guys, kita patut prihatin nih. Karena dalam 2 minggu terakhir praktis semua indikator COVID kita itu memburuk. Positivity rate Indonesia 16%.
Positivity rate itu menghitung dari jumlah orang yang dites ya PCR itu berapa yang positif. Itu 16%. Ini jauh di atas standar WHO, lebih dari 3 kali lipat ya. Standar aman WHO itu 5%. Kemudian fatality rate-nya, tingkat kematiannya 2,82%. Memang ini membaik ya dari bulan-bulan sebelumnya, tapi ini lebih buruk dari rata-rata global yang 2,15%. Ya, kita lihat ya beberapa data, beberapa indikator. 1, kasus aktif. 13 Januari 15,11%. 20 Januari naik 15,18%. 27 Januari 16,02%. Tadi ini gue bilang karena apa? Karena jumlah kasus positif tambahannya selalu lebih banyak ya daripada hampir selalu lebih banyak daripada tambahan jumlah orang yang sembuh ya. Kemudian indikator kedua, tingkat kematian. 13 Januari 2,91%, 20 Januari 2,86%, 27 Januari 2,92%. Relatif stable ya. Positivity rate harian ya. Jadi prosentase yang positif dari jumlah orang yang dites. Tanggal 13 Januari ya itu 24%, 20 Januari 27%, 27 Januari 26,5%. Tinggi banget ya. Dan positivity rate kumulatif berarti dari awal COVID terjadi, ya tanggal 13 Januari 15,95%, 20 Januari naik jadi 16,56% dan 27 Januari naik lagi cukup drastis ke 17,13%. Nah guys, memburuknya indikator COVID-19 tadi ini berdampak langsung pada tingkat keterisian rumah sakit ya. Nah kalau kita lihat per provinsi ya, data 3 besarnya begini, ini tanggal 21 Januari 3 besarnya DKI Jakarta 85,62%, Daerah Istimewa Yogyakarta 84,23%, Jawa Barat 77,39%. Kacau. Tanggal 25 Januari Jakarta ya masih peringkat pertama walaupun agak turun sedikit membaik ya 84%. Peringkat keduanya Banten 77% dan DIY 76%. Masih tinggi ya. Nah, tingkat keterpakaian tempat tidur di rumah sakit yang biasanya dinyatakan dalam bed occupancy rate atau BOR ini memang menjadi salah satu ukuran kegawat daruratan penyebaran COVID. Dan dengan angka-angka yang tadi gua beberkan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk mengantisipasi BOR yang tinggi, Menteri Kesehatan sudah menginstruksikan agar rumah sakit yang berada di zona merah mengalihkan alokasi tempat tidurnya 40% untuk isolasi dan 25% untuk ICU. Menurut Yemiko Happy, ini anggota divisi laporan warga lapor COVID-19, ini sebuah koalisi lintas profesi ya yang bergelut dalam persoalan penularan COVID, mengatakan begini nih, kami punya 100 lebih kontak rumah sakit. Jawaban yang kami terima adalah tidak ada ruang untuk pasien COVID-19. Jadi lu bisa bayangin ya, makanya kita harus benar-benar ngejaga ya kesehatan diri kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat. Kenapa? Karena ada banyak banget kasus ketika orang itu terkonfirmasi positif dan dirujuk ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya penuh. Ya, bahkan di tempat gua nih ya di Depok ada case ya yang gua dengar belum lama ini ada satu pasien yang ditolak di banyak rumah sakit karena penuh dan akhirnya meninggal dunia. Miris banget ya. Yemiko juga mengatakan jika kematian dan jumlah kasus tidak ditekan akan punya efek domino terhadap ekonomi, sosial, politik dan ujungnya jelas ya guys akan mengganggu stabilitas nasional. Untuk itu pemerintah harus mengetatkan pembatasan. Ya, jadi pembatasan aktivitas itu harus diketatkan selain meningkatkan kapasitas 3T, testing, tracing, dan treatment. Ini PR-nya pemerintah. Kemudian guys, ada pula masalah serius yang lain nih ya, dalam akurasi data Kemenkes. Ini gue bikin frustrasi ya, kenapa di Indonesia data ini parah ya, data Kemenkes begitu. Lu masih ingat ya, data Bansos di Kemensos juga bermasalah. Kayaknya gak ada data yang beres ya Indonesia ya.
Nah, dalam hal ini tes PCR di tingkat kabupaten itu banyak yang tidak dibuka secara transparan atau tidak dikonsolidasikan dalam data tingkat nasional. Kalau gua nggak salah, gua sempat baca berita ya, tapi gua nggak ketemu lagi tuh beritanya. Ridwan Kamil ya, Kang Emil, Gubernur Jabar pernah mengeluhkan bahwa sekian puluh ribu datanya mereka itu belum terkonsolidasikan ya, data COVID positifnya belum terkonsolidasikan di data nasional yang diumumkan setiap hari oleh Satgas COVID-19 nasional. Ya, ini dampaknya apa? Kita nggak punya data yang konkret, yang real untuk membangun kewaspadaan warga gitu. Ya. Nah, senada dengan itu, Yurdina Melisa, ini Chief Strategist dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative, CISD, menyoroti positivity rate yang sempat mencapai 33,24% pada 24 Januari. Ini gila banget. Jadi rata-ratanya 16% guys ya. Tapi 24 Januari sempat 33% lebih. Menurut Yurdina guys, hal ini merupakan indikasi dari penyebaran yang tidak terkendali dan tidak terdeteksi. Sehingga senada tadi dengan siapa tadi namanya itu Yemiko ya. Yordina ini mengusulkan ya, CISDI itu mengusulkan agar Kemenkes memperkuat sistem data dan informasi. Mungkin ya, data dan informasi di samping meningkatkan kapasitas 3T. Nah, ada lagi nih masalah lain. Banyak ya masalahnya ya. Ini soal lainnya terkait dengan terbatasnya fasilitas karantina milik pemerintah. Ya, dampaknya apa? Sejumlah pasien COVID yang udah positif ya, tapi dia tidak menunjukkan gejala atau menunjukkan gejala-gejala ringan, itu banyak banget yang diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini padahal di DKI Jakarta aja guys ya, kita nggak bicara daerah-daerah nih. Di DKI Jakarta aja itu sebagian besar rumah tidak memadai untuk isolasi mandiri. Ya lu gimana mau isolasi ya rumahnya? Mohon maaf sempit begitu ya. Nah dampaknya akhirnya apa? Potensi penularan dari si pasien tadi kepada anggota keluarganya itu tinggi banget. Ini contoh aja guys. Ada satu kasus nih yang dimuat di koran Tempo yang baru ya kemarin ya. Di Tanah Abang itu ada satu keluarga tertular ya. Awalnya ada satu anggota keluarganya ini yang kena COVID tapi tanpa gejala. Dia sebenarnya pengen di karantina di fasilitas milik pemerintah tapi penuh. Akhirnya dia diminta karantina di rumahnya sendiri. Nah dia karantina di rumah nih. Dia keberatan sebenarnya karena dia punya ayah yang usianya sudah lanjut. Bener kekhawatiran dia. Nggak berapa lama satu keluarganya kena semua termasuk ayahnya dan ayahnya kondisinya semakin hari semakin memburuk. Ya dicoba dirujuk ke rumah sakit tapi nggak dapat akhirnya ayahnya tersebut meninggal dunia. Gue pas denger aduh miris banget ya. Nah guys berkaitan dengan ini ada data dari Dinas Kesehatan DKI per 27 Januari berarti 2 hari yang lalu ya. Dari total 22.301 orang kasus yang aktif ya, yang masih aktif nih COVID-19 sampai sekarang, 7.212 orang menjalani isolasi di fasilitas milik pemerintah. 3.773 itu kondisinya dirawat di ruang perawatan dan ini loh ya 18.528 menjalani isolasi mandiri. Ini yang gua sebut-sebut tadi ya. Berbahaya ini sebenarnya isolasi mandiri ini. Kecuali rumah lu gede gitu ya kayak rumah sultan gitu. Itu mungkin bisa ya. Nah, gua ingin garis bawahi guys. Tentu aja nih ada porsi kita ya sebagai masyarakat dalam pengendalian wabah COVID-19 ini. Nah, ditemui di Istana Negara tanggal 27 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan begini. Ubah perilaku masyarakat. Sebelum dan sesudah pandemi pasti beda. Itu harus disosialisasi. Yes, betul. Ya jangan sampai guys lu ngerasa pandemi apaan tuh wah kacau ya. Namun demikian guys, urusan perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat ini juga nggak bisa dilepaskan dari peran pemerintah di dalam memberlakukan pembatasan secara konsekuen ya. Di Jawa Barat nih misalnya mulai 26 Januari sampai 8 Februari diberlakukan PSBB untuk seluruh kabupaten kota ya. Sebelumnya kan ada kebijakan adaptasi kebiasaan baru ya, itu cuma menyangkut 6 kabupaten kota. Sekarang semuanya tanpa kecuali.
Walaupun Jawa Barat belum memperlakukan penyekatan wilayah, namun sudah dilakukan pengetatan di sejumlah terminal ya, pintu masuknya berupa pemeriksaan status bebas COVID yang harus ditunjukkan dengan tes rapid test antigen atau dengan PCR. Kemudian juga Pemprov itu sudah memperbanyak tes acak. Mereka yang reaktif dan positif itu dikembalikan ke daerah asal sambil dipantau dan dilaporkan ke puskesmas setempat. Cuma pertanyaan gue, ketika dibalikin tuh naik apa gitu ya. Kalau masih naik public transportation ya gimana ya. Kemudian pemerintah kabupaten kota juga menggecarkan operasi justisi ya untuk menjaring mereka yang melanggar prokes dan juga mengedukasi masyarakat agar prokesnya ditaati. Lumayan lah ya. Nah, sekarang kita soroti DKI Jakarta. Gejolak pandemi COVID di DKI ini hampir memakan tanda kutip korban yang lain. Ya, bukan masyarakat yang terjangkit COVID nih, tapi Gubernur Anies Baswedan. Ini ada Ali Lubis ya, Ketua DPC Gerindra Jaktim. Dia berani-beraninya nih meminta Anies mundur saja dari jabatan sebagai gubernur jika terkesan tidak sanggup mengatasi pandemi. Ini emang rezekinya Anies ya. Sejak jadi gubernur ada aja ya serangan kanan kiri ya. Menurut Ali, sebelumnya Anies itu tampil sosok yang heroik ya, dalam penanganan COVID. Namun kok belakangan justru ada statement Anies melimpahkan persoalan COVID ini kepada pemerintah pusat. Pertanyaannya, benarkah Gubernur Anies menyerah dan lempar tanggung jawab? Kayaknya nggak Anies banget gitu ya. Ternyata guys, duduk soalnya tuh nggak gitu ya. Jadi ini berawal dari Wakil Gubernur ya Pak Ahmad Riza Patria yang mengutip pernyataan Gubernur Anies. Menurut Riza, Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih kepemimpinan penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Harapannya apa? Supaya Jakarta itu nggak terbebani peningkatan kasus di Botabek, di Bogor, Bodetabek itu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu ya. Kenapa begitu? Karena ditilik ke dalam ternyata 24% pasien COVID yang dirawat di Jakarta itu berasal import ya dari Bodetabek. Ya iya ya, gimana? Soalnya pasti lebih memadai ya di Jakarta ya. Dengan diambil alih pusat, harapannya okupansi rumah sakit di Jakarta yang sudah begitu tinggi itu bisa diturunkan. Nah guys, tentu aja nih seruan mundur tadi itu nggak lazim ya. Nggak lazim. Kenapa? Karena Gerindra bersama PKS ya dua partai ini adalah pengusung Anies dalam Pilkada 2017 yang lalu. Wajar jika kemudian Ali Lubis langsung ditegur dari Wagub DKI oleh Wagub DKI yang juga kader Gerindra, Ahmad Riza Patria. Juga ditegur oleh Ketua Harian Gerindra ya Sufmi Dasko Ahmad. Intinya apa? Intinya Ali Lubis diminta mengikuti arahan partai dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Jadi jangan asal ngomong gitu. Di samping itu Ahmad Riza juga menegaskan bahwa Gubernur Anies sudah bekerja keras dalam menangani COVID-19 di Jakarta. Permintaan Anies nih agar pusat mengambil alih itu konteksnya adalah koordinasi antar wilayah yang memang berada di luar kewenangan Gubernur Anies. Nggak tahu ya, kalau gue secara pribadi sih bisa paham. Karena memang Anies itu gubernur DKI Jakarta kan. Bukan gubernur Jabodetabek. Ya bukan ya, apalagi gubernur Indonesia. Bukan, beliau gubernur DKI Jakarta. Nah di luar Gerindra guys, seruan agar Gubernur Anies mundur juga disoroti oleh Saleh Daulay. Ya ini salah satu ketua DPP PAN. Menurut Pak Saleh, kalau ada langkah-langkah Anies yang salah ya pokoknya dipanggil, ditegur aja gitu dalam rapat. Dan dia meminta agar Ali Lubis ya namanya ya, benar gak sih? Ali Lubis tadi tidak membuat gaduh di tengah upaya keras Pemprov DKI untuk mengatasi COVID yang memang sedang menggila banget ya. Pembelaan serupa juga datang dari anggota DPRD DKI fraksi PAN Lukmanul Hakim. Ya, ini juga aneh ngebelain malah orang PAN. Ya juga ada lagi dari Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi yang mengatakan bahwa Gubernur Anies memiliki banyak prestasi. Dan khusus dalam penanggulangan COVID pun DKI Jaya ini dari awal selalu terdepan. Jika ditemukan jumlah kasus positifnya tinggi,
ya dibanding daerah lain, ini semata-mata karena jumlah yang dites ya di Jakarta itu memang jauh lebih banyak ketimbang daerah-daerah lain. Yang menarik guys, pembelaan kepada Anies bukan hanya datang dari politisi. Ya, Diki Budiman, ini seorang epidemiolog dari Griffith University, mengatakan permintaan Anies agar pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanggulangan COVID di Jabodetabek ini harus disikapi secara serius. Kenapa? Karena menurut Diki, pengendalian pandemi itu harus terintegrasi, komprehensif, bersinergi dan juga setara, merata ya antar satu daerah dengan daerah yang lain. Ya contoh tadi, DKI Jakarta kelihatan nih ya jumlah kasusnya tinggi banget. Kenapa? Karena memang tingkat testingnya lebih tinggi ketimbang daerah-daerah lain. So kita pengen tahu nih, kalau tingkat testingnya sama, kira-kira daerah lain angkanya seperti apa. Ternyata guys, gangguan kepada Gubernur Anies dalam konteks penanganan COVID ya, bukan cuma Gubernur Anies ya, gangguan kepada Pemprov DKI juga nih. Dalam konteks penanganan COVID, itu nggak berhenti sampai seruan mundur tadi. Nah, kalau lu lihat ya di grup-grup WA, itu sempat beredar pesan berantai yang mencantumkan nomor Satgas COVID-19 DKI Jakarta. Nomornya 119 atau 081 112 112 119. Ya, ada lagi 081 388 376 955. Nah, kemudian juga di pesan tadi masyarakat diminta menghubungi nomor tersebut kalau mencari RS rujukan atau juga punya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab seputar COVID-19. Faktanya guys, ini yang kacau ya, nomor tadi hoax. Nomor layanan COVID-19 JKI yang benar itu 112 bukan 119, 112. Atau 081 112 112 112 dan 081 388 376 955. Dan laman resminya adalah corona.jakarta.go.id. Nah, kejadian ini membuat ada dugaan nih, ini ada pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mendiskreditkan Pemprov DKI dan Gubernur Anies ya. Bisa lu bayangin ketika ada warga nih, misalnya lu nih ya panik nih karena ada keluarga lu kena positif atau ada hal-hal lain berkaitan dengan COVID, lu telepon nih ya, telepon, lu minta pertolongan, ternyata nomor yang beredar nggak bisa tersambung, nggak bisa dikontak. Lu bayangin ya dampaknya kayak apa. Ya pasti lu kesel kan ya, marah gitu ya, dan akan melampiaskannya kepada Pemprov DKI atau Anies. Anies nih brengsek gitu ya. Kacau parah menurut gua ya. Jadi mengorbankan masyarakat yang sedang dirundung musibah ya mungkin untuk kepentingan politis murahan. Guys, dari gambaran tadi ya apa namanya dinamika ya COVID yang dahsyat itu, gue ingin memberikan beberapa catatan kritis aja. Pertama, menurut gua pemerintah nih perlu benar-benar melakukan refocusing sumber daya. Terutama anggaran dan SDM. Ya, direfokuskan kepada penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan peningkatan kapasitas testing, tracing, dan treatment. Termasuk di sini penyediaan fasilitas isolasi dan juga perawatan. Untuk meminimalisir isolasi mandiri dan juga mencegah pemburukan kondisi pasien karena tidak bisa dirawat. Ini yang pertama. Ya, merefocusing semua resources. Yang kedua adalah perbaikan koordinasi antar pemerintah pusat dengan daerah yang terutama terkait dengan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya harapan gue sih tarik ulur yang kemarin-kemarin terjadi ketika misalnya DKI pengen PSBB ketat, pusat gesturnya itu menghambat misalnya. Yang tarik ulur kayak gini harapan gue nggak ada lagi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan perbaikan koordinasi ini adalah konsolidasi data. Ya, dalam konteks perkembangan kasus positif COVID misalnya, sehingga benar-benar akurat dan up to date supaya bisa menjadi dasar pengambilan keputusan ya yang tepat ya, dan juga bisa memberikan warning nih, membangun awareness masyarakat tentang kondisi dari penyebaran COVID yang sebenarnya. Satu lagi yang masih berkaitan dengan ini adalah sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan, bukan 3M lagi ya, tapi 5M. Memakai masker, ya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan,
Dan yang kelima adalah membatasi mobilisasi. Nah, satu lagi guys, yang ketiga, ya kembali lagi kita nggak boleh lupa bahwa kunci keberhasilan penanganan COVID-19 di sebuah negara adalah leadership. Di mana intinya pemerintah harus mampu membangun trust dan respect masyarakat. Di samping soliditas atau solidaritas masyarakat untuk bergerak bersama-sama. Nah, dalam hal ini pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menghentikan tindakan-tindakan koruptif pejabat publik. Ya, karena bagaimanapun nggak bisa dipungkiri, tindakan-tindakan koruptif itu yang sangat signifikan menggerus trust masyarakat kepada pemerintah. Apalagi kalau tindakan koruptifnya berkaitan dengan dana-dana yang related dengan penanganan COVID-19. Bansos misalnya ya, Bansos Kemensos kemarin parah. Juga menghentikan berbagai manuver baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pihak-pihak lain yang bisa memperparah konflik horizontal di tengah masyarakat. Nah, contoh yang paling gampang, segera hentikan manuver-manuver politik jangka pendek yang merugikan masyarakat termasuk langkah-langkah para buzzer. Ya, yang masyarakat sedang lelah nih berjuang menghadapi pandemi, jangan lagi dihadapkan pada tadi ya langkah-langkah politik jangka pendek tadi. Guys, itu aja dari gue. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.